wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku sekalian? Baik. Baik, sehat. Alhamdulillah. Walaupun di bulan puasa ini kita tidak boleh untuk bersantai-santai, berleha-leha, karena jika kita melihat sejarah, Rasul pun turun perintah puasa ketika sedang berperang, dan kita tidak ada apa-apanya. Baik, kita mulai pembelajaran kita kali ini, yaitu dengan berdoa yang akan dipimpin oleh salah seorang di antara kalian. Kepada Herawati, dipersilakan untuk memimpin kawan-kawannya. Mangga. Oke, baik Pak. Mari kawan-kawan, sebelum belajar kita bersama-sama membaca doa di dalam hati. Membaca doa mulai. Selesai. Sudah Pak. Baik anak-anakku sekalian, selanjutnya sebelumnya Bapak sampaikan dulu tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Kita sudah masuk pada materi tema 7, yaitu tentang peristiwa dalam mengisi kemerdekaan. Bapak akan bagikan dulu ya. Namun sebelumnya Bapak sampaikan dulu tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama, kita akan mempelajari muatan pelajaran bahasa Indonesia, yaitu tentang macam-macam surat. Nanti kita akan menganalisis macam-macam surat ini yang diharapkan kalian dapat menganalisis penggunaan kalimat efektif dan ejaan dalam surat undangan. Yang kedua, diharapkan kalian juga nanti akan dapat membuat contoh surat undangan resmi. Adapun untuk pelajaran IPA, kita akan menganalisis pengaruh kalor dalam perubahan suhu dan wujud benda dalam kehidupan sehari-hari. Dan nanti kalian membuat kesimpulan dari hasil percobaan pengaruh kalor pada benda yang nanti akan kita praktekkan bersama-sama. Selanjutnya, untuk pelajaran IPS, muatan IPS pada hari ini, kita akan mempelajari tentang faktor-faktor pendukung dan penghambat pembangunan nasional, dan juga nanti kalian akan diperintahkan untuk perwakilan secara berkelompok berdiskusi dan mempresentasikan dari perwakilan kelompoknya analisis mengenai faktor-faktor pendukung dan penghambat pembangunan nasional, yang nanti akan Bapak tampilkan sebuah video yang kalian menganalisis video tersebut. Yang mudah-mudahan ini akan sangat bermanfaat bagi kita. Baik, di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang adanya KMB, yaitu Konferensi Meja Bundar, yang ini merupakan bentuk pengakuan kedaulatan bagi bangsa Indonesia oleh Belanda. Di sana Belanda menjanjikan bahwa akan mengakui kedaulatan Indonesia paling lambat itu pada bulan Desember 1949. Dan ini akan sangat nyambung dengan materi kita nanti ya. Baik, untuk memberikan semangat kepada kita semua, kita nyanyikan dulu salah satu lagu wajib nasional yang berjudul Maju Tak Gentar, supaya kita bersemangat ya. Walaupun kita menyanyinya nanti bahasa panjang-panjang ya. Baik, sama-sama kita nyanyikan. 1, 2, 3. Maju tak yang ya, cukup. Kita anggap selesai ya. Di memori. Baik, anak-anakku sekalian, selanjutnya sebagaimana kebiasaan kita sebelum pembelajaran dimulai, kita akan mulai membiasakan membaca sebuah buku. Namun untuk kali ini, Bapak sudah menyiapkan satu buku yang mudah-mudahan bisa kalian lihat. Ini ada sebuah buku, ya. Terlihat tidak? Sudah terlihat ya? Tidak terlihat Pak. Nah, ini dia. Ya, sudah. Ya. Ini berjudul apa? Ada yang bisa baca? Sirah lihat Pak. 35 Sirah Sahabiyah. Nah, siapa itu Sahabiyah? Sahabiyah itu sahabat-sahabat Rasul dari golongan wanita. Kenapa saya ambil buku ini? Karena kebetulan kelas kita isinya wanita semua. Dan ya, juga Pak, di dalam buku ini itu menjelaskan intisarinya salah satu seorang sahabiah Rasul, yaitu termasuk salah seorang istri Siti Aisyah
yang kita ambil pelajaran dari beliau adalah tentang sifat kecerdasannya yang mudah-mudahan menular untuk kalian semua di masa depan menjadi wanita Amin. cerdas dan pandai. Pak. Yang kita tahu, seorang anak itu kelak akan mewarisi kepintaran dari ibunya. Nah, mudah-mudahan kalian kelak ketika berumah tangga memiliki anak-anak yang pandai dan berguna untuk bangsa kita semua. Amin ya rabbal alamin. Amin ya Ya. rabbal alamin. Baik, sebagaimana tadi sudah Bapak jelaskan, pelajaran sebelumnya tentang KMB yaitu pengakuan kedaulatan bangsa Indonesia oleh Belanda. Ini menjadi modal bagi pembangunan kita ke depan dan berkaitan dengan materi kita yaitu tentang kegiatan mengisi hari kemerdekaan atau mengisi kemerdekaan. Ya. Baik, namun sebelum itu Bapak ingin tampilkan pada kalian nah, terlihat? Terlihat Pak, tapi sepotong-sepotong. Nah, Bentar ya. Nah, perhatikan bentuk-bentuk surat berikut ini. Pernahkah kamu mendapat undangan seperti ini atau pernah melihat? Karena ada yang kalian ulang tahun ya. Kemudian tahukah perbedaan surat-surat ini? Resmi sama nggak resmi. Nah, ada yang resmi, Enggak. ada yang tidak resmi ya. Nah, apa surat itu kantoran resmi? Pak sama surat Ya, undangan. benar. Untuk surat Surat kantoran unicorn. itu yang disebut dengan surat resmi, Apa sih? sedangkan yang tengah ini surat tidak resmi. Baik, Bapak akan coba menerangkan pada kalian satu persatu. Nah, ini tentang macam-macam surat. Surat undangan resmi adalah surat yang dibuat atas nama instansi untuk kepentingan kedinasan. Ya, kedinasan hal-hal yang berkaitan dengan pekerjaan kantor. Nah, tadi sudah dijawab ya. Tuh surat kantor, surat dinas ya benar. Apa bedanya dengan surat biasa? Nah, karena dia resmi, terdapat berbagai macam bagian di dalam surat ini. Kita bisa lihat yang pertama, dia ada namanya kop atau kepala surat di paling atas. Yang kedua ini pengenalnya adalah tempat dan tanggal pembuatan. Kemudian 3, 4, 5 ini berkas tambahan. Ya. Kemudian ada yang namanya nama dan alamat tujuan. Yang ketujuh itu salam pembuka. Kedelapan yaitu pembuka suratnya. Yang paling pokoknya nomor 9 itu isi. 10 penutup. 11 salam penutup. Ya. Dan yang namanya surat undangan resmi biasanya itu ada yang menandatangani dan ada yang ada stempelnya, capnya itu resmi, ya. Nah, untuk yang kedua, undangan setengah resmi. Ini yaitu surat undangan yang dibuat atas nama pribadi yang dapat ditujukan untuk perorangan atau instansi. Nah, ini contohnya kepada saudara Radit di tempat. Ini adalah ditujukan pada pribadi. Siapa yang membuat? Ini Hasanuddin, ya Hasnanuddin. Dia mengirim surat kepada Radit. Nah, tujuannya membahas renovasi Masjid Ar-Rahman. Ini surat undangan setengah resmi. Bahasanya pun dia bisa campur antara bahasa baku dengan tidak baku. Sedangkan surat resmi tadi maaf Bapak lupa, untuk surat resmi ini bahasanya baku dalam artian ejaannya disesuaikan dengan ejaan yang berlaku dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Adapun yang terakhir, nah ini mungkin adalah surat yang sering kalian terima. Nah, ini undangan tidak resmi. Ya. Surat atas nama kepentingan pribadi untuk kepentingan pribadi yang hanya mewakili dirinya sendiri. Ya. Contohnya jika kalian menerima surat undangan ulang tahun atau ketika kita menerima orang tua kita menerima surat undangan untuk perayaan hitanan anaknya, termasuk perayaan pernikahan, perayaan kelahiran anak dan lain sebagainya. Nah, apa perbedaan dan persamaannya? Ya. Nah, nanti ada di bahan ajar yang Bapak bagikan. Bapak akan segera bagikan nanti bahan ajarnya ya dengan LKPD yang nanti kalian akan mengerjakan LKPD itu bersama dengan kelompok kalian semua. Ya. Setelah kalian lihat jenis-jenisnya, ya, baik Bapak bagikan ya LKPD-nya. Silahkan nanti kalian diskusikan bersama teman-teman kalian. Kelompoknya, ini sudah Bapak bagi kelompoknya. Kelompok 1 terdiri dari
Ameliawati, Anggun, dan Ariningrum. Kelompok 2 Aufa, Deris dan Erna. Kelompok 3 Fitri, Hera, Eti, dan Endra. Ya. Nah, silahkan diperhatikan yang ada di lembar LKPD kalian. Ini diskusikan dengan kelompok kalian. Tandai dengan warna merah untuk contoh undangan resmi. Yang kedua, tandai warna biru untuk contoh undangan setengah resmi. Yang ketiga, tandai dengan warna hitam untuk contoh undangan tak resmi. Silakan berdiskusi. Kemudian coba kalian temukan persamaan dan perbedaannya. Ya. Silakan berdiskusi. Baik, pre-memori ya. Kita lanjut. Selanjutnya adalah buatlah surat undangan resmi bertema upacara peringatan HUT RI ke-76. Nah, di sini Bapak sudah membagi kelompok, tadinya 4 orang satu kelompok, tapi mungkin karena ada yang tidak masuk, jadi ada yang 3, ada yang 4. Tadinya kalau satu kelompok 4 itu berharap secara berpasangan, karena Bapak coba dengan metode yang namanya think, pair, share, ya, yaitu kalian sama-sama dengan pasangannya itu berpikir, kemudian membagikan apa hasil pikiran kalian, selanjutnya kalian tulis surat undangan resmi, kemudian kalian diskusikan dengan anggota kelompok kalian. Pertama kalian dengan teman kalian pasangannya dulu, terus selanjutnya dengan kelompok. Nanti hasilnya adalah satu surat undangan resmi yang bertema upacara peringatan HUT RI yang ke-76. Baik, silakan dikerjakan. Ya, ada pertanyaan sebelum dilanjutkan? Materi yang awalnya kurang jelas, tadi Bapak terputus suaranya. Yang mana, Ibu? Yang awal tuh, yang Pak. Mana? Yang tentang surat. pembagian surat. Iya. Tadi ini dia. Nggak jelas, baik, Bapak. Saya ulang lagi ya. Jadi, sebentar aja, cuman itu aja, Pak. Ini aja. Ya, untuk keterangan jelasnya itu ada di bahan ajar yang Bapak berikan pada kalian tentang ciri-cirinya, ya. Silakan nanti kalian perhatikan bagaimana ciri surat undangan resmi, setengah resmi, dan tidak resmi. Untuk kalian nanti silakan berdiskusi dengan kelompoknya, silakan tulis persamaan dari ketiga surat undangan ini dan perbedaan ini. Kalian bisa melihat perbedaan ini, dilihat dari ciri-cirinya. Silakan kalian rangkai kata-katanya. Ya. Ya, Pak. Nanti silakan dipresentasikan. Ada yang sudah siap mempresentasikan? Belum, Pak. Belum, Pak. Belum. Pre-memori dulu ya. Kita lanjut ke pelajaran selanjutnya. Nah, selanjutnya kita akan masuk pada pembelajaran IPA, yaitu tentang perubahan wujud benda. Nah, ini alat-alat yang kemarin Bapak sudah sampaikan pada tren untuk dibawa, tapi kalaupun ada yang tidak membawa, di sini sudah Bapak siapkan juga, ya. Yang kita perlukan adalah satu es batu, kapur barus atau kamper yang nanti kita haluskan untuk mempercepat proses perubahan bendanya. Kemudian korek, 2 gelas, ya, kaleng atau loyang piring aluminium. Nah, ini piringnya salah tulisannya ya. Untuk langkah-langkahnya, masukkan kapur barus atau kamper yang sudah dihaluskan ke dalam kaleng. Kemudian nyalakan lilin atau bisa juga menggunakan kompor portable, ini sudah Bapak bawa. Nanti bisa kalian lihat. Kemudian letakkan kaleng di atas api dan masukkan es batu ke dalam loyang. Silakan lakukan pengamatan dan percobaan dari yang kalian lakukan. Nah, kemudian coba kalian lihat, berdasarkan pengamatan dari percobaan, jawablah 3 pertanyaan ini. Apa yang terjadi pada kapur barus dan kamper ketika dibakar? Apa yang kamu temukan pada bagian bawah piring aluminium? Yang ketiga, dasar kaleng mengalami penggelapan. Mengapa? Nah, silakan dituliskan di lembar kerjaan yang ada di LKPD.
Ya. Dari memori, nanti untuk presentasi di terakhir ya, masing-masing kelompok. Kita lanjutkan dengan muatan pelajaran IPS, yaitu tentang faktor-faktor pendukung dengan penghambat dari pembangunan nasional. Ya, kita akan coba putarkan sebentar. Silakan saksikan tayangannya. Suaranya terdengar? Ya, Pak. Enggak, Pak. Tidak, Pak. Belum, Nah. Pak. Suaranya, Pak. Ya. Gedeannya pakai speaker laptop aja, Pak. Ini sudah. Itu speaker video, Pak. Oh, sebentar. Sebentar ya. Ya. Baterainya habis. Ada ini lagi apa? Kayak peer teaching gitu. Lagi sesuatu. Nambah nggak kedengaran suara bapaknya. Speakernya Pak rusak apa? Nyala Pak. Pak. Ya kedengaran suaranya, Pak. Udah terdengar nih, Pak. Terdengar? dengan batu yang tadi sudah dipanaskan. Ya, terdengar. Lagi, Mama. Diulang, Pak. Ya, jadi di sini sedang diupayakan pembangunan fasilitas pendidikan yang diharapkan untuk dapat meningkatkan sumber daya manusia di Papua. Yang nanti diharapkan mereka semua dapat berguna untuk pembangunan di Papua yang sekarang infrastruktur di Papua sedang digalakkan oleh pemerintah pusat. Ya. Oke, ini sayuran sebenarnya. Baik, untuk yang kedua, silakan dilihat video kedua. Kita langsung saja. Pemerintahan Presiden Joko Widodo memberikan perhatian khusus bagi bumi cendrawasih Papua. Bangunan infrastruktur dihadirkan sebagai langkah nyata memperkuat perekonomian masyarakat dan menekan tingginya harga barang di daerah Pegunungan Tengah, Papua. Komandan Korem 172 Prawira Yakti, Ditjen TNI serta Pangemanan ditemui Kamis 29 Oktober. Di sini menggambarkan bagaimana pemerintah pusat terus menggenjot pembangunan infrastruktur, namun ternyata masih ada saja hambatan yang dihadapi di sana, yang mereka tidak mau seolah-olah Papua itu dibangun. Berbeda dengan daerah lain di Indonesia. Ya, tentunya kami di sini Korem 172 sebagai satuan teritorial, tentunya kami mengupayakan ya kondisi keamanan di Papua ini agar stabil sehingga memungkinkan dilakukannya pembangunan di semua sektor di Papua ini. Merupakan kekuatan untuk mendorong upaya kami akan keamanan di Papua. Sehingga kami akan terus mendampingi kelima sehingga mereka kita harapkan semakin mampu untuk sama-sama dengan TNI, dengan Polri menciptakan stabilitas keamanan di Papua. Ya, kita cukupkan. Tadi kalian sudah melihat tayangannya. Berdasarkan tayangan tersebut, ya diskusikan dengan teman kelompokmu, jelaskan faktor yang menjadi penghambat bagi pembangunan di Papua, ya. Dan juga di sini di sini Bapak kurang menulis ya, harusnya dijelaskan faktor yang menjadi faktor pendukung dan faktor penghambat bagi pembangunan di Papua. Kemudian bacakan hasil kesimpulanmu di depan kelas. Baik, untuk tugas bahasa Indonesia, silakan kelompok dari Ameliawati untuk mempresentasikannya ke depan. Silakan dibacakan hasilnya. Ya, terima kasih. Cukup baik.
Ya. Lanjut untuk kelompok Pak. IPA. Kelompoknya Aufa, ayo coba presentasikan. Apa hasil kesimpulannya coba? Ya. Nah, ini ya, nanti alur percobaan yang tadi sudah kalian lakukan, jika disingkat atau disimpulkan seperti ini nanti hasilnya ya. Nah, Bapak harap nanti hasil kesimpulannya adalah seperti ini. Ya. Adapun untuk faktor pendukung dan penghambat, kelompoknya Fitri silakan dipresentasikan. Ya, baik. Kegiatan pembelajaran kita hari ini sudah selesai. Alhamdulillah, semua dapat mempresentasikannya. Walaupun masih terdapat kekurangan, ini semua masih dalam proses belajar. Namun sebelum Bapak akhiri, Bapak akan coba menyimpulkan pembelajaran kita pada hari ini, yaitu yang pertama, di dalam pembelajaran bahasa Indonesia, kita mengenal yang namanya ada surat undangan resmi, setengah resmi, ataupun undangan tidak resmi. Ya. Ketiga surat undangan ini memiliki persamaan. Yang pertama itu berisi tentang pemberitahuan atau permintaan kesediaan seseorang untuk menghadiri suatu acara ataupun suatu kegiatan. Dan persamaan kedua adalah kalimat yang digunakannya adalah kalimat yang efektif, singkat, padat, dan jelas. Adapun perbedaannya, yaitu pertama dilihat dari ciri-cirinya. Untuk surat undangan resmi itu biasanya diawali, ditandai dengan adanya kop surat, nomor surat, lampiran, dan hal, bahasa formal, tanda tangan, dan stempel. Adapun undangan setengah resmi, yaitu undangan perorangan untuk perorangan atau organisasi, dia tidak ada kop surat, bahasanya bisa digabung, bercampur antara bahasa baku dengan tidak baku, dan bentuk suratnya boleh tidak standar atau kertasnya pun tak lazim, berbeda dengan surat resmi yang biasanya menggunakan F4 atau A4. Yang ketiga adalah surat undangan tidak resmi, yaitu surat perorangan kepada perorangan, dengan kata lain surat pribadi. Dia tidak ada kop surat, tidak ada bahasa bakunya, ya. Bahasanya yang digunakan tak baku, bahasa sehari-hari. Kadang-kadang bahasa antara seperti kalian dengan teman kalian masing-masing. Contohnya seperti ketika kalian mengirimkan surat undangan perayaan ulang tahun, nah seperti itu. Adapun dalam pelajaran IPA, kita nanti bisa menarik sebuah kesimpulan bahwa benda padat bisa berubah jika dipanaskan. Contohnya tadi adalah pada kapur barus atau kamper. Ketika kita panaskan, maka dia akan berubah menjadi gas. Nah, ketika benda padat berubah menjadi gas, ini yang kita kenal dengan menyublim. Adapun ketika gas kemudian mengkristal, ya, karena pengaruh suhu dingin, saat itu gas berubah menjadi padat, ini yang disebut dengan mengkristal. Ya, tadi kita bisa melihat di bawah bagian loyang itu uap gas yang berasal dari kapur barus karena suhu dingin yang ada dari es batu yang diletakkan di atas loyang, maka dia menjadi mengkristal. Adapun pada pembelajaran IPS kita bisa menarik kesimpulan bahwa di dalam pembangunan nasional ini ada faktor pendukung dan juga faktor penghambatnya. Di antara faktor pendukung itu adalah kedaulatan atau kemerdekaan bangsa kita, kekayaan sumber daya alam, dan juga sumber daya manusia yang berkualitas. Yang ini makanya selalu digalakkan oleh pemerintah, ya, yang namanya kewajiban belajar 9 tahun, yang bahkan sekarang didorong untuk 12 tahun. Kemudian adapun faktor penghambatnya yaitu banyaknya kita melihat ketimpangan ekonomi, gejolak SARA seperti yang tadi terjadi di Papua, itu merupakan isu SARA dari kekerasan kelompok bersenjata, adanya kesenjangan sosial dan tingkat pendidikan dari sumber daya manusia yang rendah. Yang itu sekarang makanya pemerintah menggalakkan bagaimana putra-putra di Papua sana mendapatkan pendidikan yang layak, yang bahkan bukan hanya di Papua saja, banyak di antara mereka yang kemudian dikirim ke Pulau Jawa dengan harapan ketika mereka sudah menyelesaikan pendidikannya, mereka bisa kembali ke Papua untuk membangun daerahnya. Ya,
Itu adalah kesimpulan pertemuan kita pada hari ini. Ya, adapun nanti pada pertemuan akan datang, kita akan membahas tentang kegiatan-kegiatan dalam mengisi kemerdekaan, khususnya bagi kalian sebagai seorang siswa, apa sih kegiatan yang dapat kalian lakukan sebagai seorang siswa dalam mengisi kemerdekaan. Ya, untuk itu, marilah kita akhiri pertemuan kita pada hari ini dengan kita menyanyikan salah satu lagu daerah yang sudah umum bagi kita semua, khususnya Jawa Barat, yaitu Manuk Dadali, Free Memory. Selanjutnya, Bapak persilakan salah seorang dari kalian untuk memimpin doa sebelum kita pulang ke rumah kita masing-masing. Silakan kepada Anggun, pimpin doa kawan-kawannya Anggun. Ruas, Pak. Ya, Pak, siapa? Yo, mangga. Ya, teman-teman, sebelum pulang, mari kita membaca doa dalam hati. Membaca doa, mulai. Selesai. Ya. Baik, terima kasih. Sampai berjumpa lagi anak-anak. Mudah-mudahan pembelajaran kita pada hari ini bermanfaat. Bapak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.